Kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kita yang terbaik. Amin. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Karena
kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Bapak, kami mau sambut ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita tahu dan kita percaya bersama Yesus kita dapat melakukan perkara yang besar. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus Tuhan yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Kita mau tetap percaya bahwa bersama Tuhan kita akan lebih terbang tinggi. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu
persembahan kita di tangan kanan kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau lah punya kebesaran, kejayaan, kemuliaan. Engkau yang menyediakan, Engkau yang memberkati kami. Tuhan, pada hari ini kami mau mengembalikan apa yang telah Engkau berikan kepada kami sebagai tanda ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, karena kami percaya ketika Engkau memberkati kami Tuhan, maka kami akan mengembalikannya juga dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Bapak, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami dan juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Terima kasih buat tim Prophetic yang telah melayani dengan penuh sukacita. Tema kita kali ini ialah keistimewaan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita memiliki Tuhan yang begitu ajaib, Tuhan yang begitu luar biasa, yang kita kenal dengan Allah yang penuh kasih. Namun karena kasih-Nya yang begitu besar bagi dunia ini, disalahartikan oleh banyak orang, sehingga dia hanya beranggapan bahwa Tuhan itu penuh kasih,
panjang sabar, Tuhan itu penuh karunia, Tuhan itu penuh anugerah, Tuhan itu maha baik, maha pengampun, betul. Tapi kita perlu ingat bahwa ketika kasih-Nya besar, begitu juga dengan murkanya. Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Makanya di sini adalah temanya keistimewaan, ya, keistimewaan pribadi Kristus, Tuhan Yesus. Keistimewaannya setiap orang dapat menilai berbeda-beda, tetapi bagi saya keistimewaan dari Tuhan kita Yesus Kristus ialah Dia yang membuat kita istimewa. Kita yang seharusnya dibuang, yang gak berfungsi dibuang, tetapi Dia ambil. Dia seperti sampah yang gak berguna, tetapi Dia ambil kita. Kita ini sampah. Udah gak berfungsi pada hakikatnya, tetapi Dia mau ambil. Dia mau kita mendapat kesempatan yang kedua. Makanya kita perlu sadari bahwa kehidupan kita di dunia ini sebenarnya bukan untuk apa ya? Untuk hal yang sia-sia, enggak. Tuhan menciptakan kita tentu dengan maksud dan tujuan, tetapi pada fungsinya yang utama ialah manusia perlu menyembah kepada Allah, sebab Allah tidak dapat menyembah dirinya sendiri. Makanya di situ Allah menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia untuk apa? Untuk menyembah kepada Sang Pencipta. Tetapi pada fungsinya manusia telah jatuh dalam dosa. Jadi kita perlu pahami ini. Sebab kenapa? Sebab Tuhan, Dia tidak menciptakan manusia sembarangan. Kita ini bukan produk gagal. Bukan produk gagal. Kenapa Tuhan ciptakan manusia dengan free will-nya? Apakah Tuhan tahu akan konsekuensinya? Kenapa Dia tidak ciptakan robot aja yang sudah pasti tidak akan melanggar aturannya? Tuhan pengen dapat penyembahan yang murni, yang tulus, yang berkualitas. Makanya Dia tidak dapat Tuhan dapatkan dari yang lain selain manusia. Makanya dari ketulusan hati manusia yang paling dalam menghasilkan penyembahan yang berkualitas. Kenapa Tuhan tidak menciptakan manusia dengan ketetapan-ketetapannya? Kenapa harus dikasih kehendak bebas sehingga manusia jatuh? Ya karena itu, penyembahan itu. Ketika sesuatu yang merasa dikekang, ketika Tuhan mengekang manusia, itu penyembahan yang dilakukan itu monoton. Ya sekedar menyembah aja, tetapi yang Tuhan inginkan adalah apa? Ketulusan hati. Yang Tuhan inginkan apa? Penyembahan yang benar-benar dilakukan oleh dasar hati, oleh ketulusan hati. Makanya manusia diciptakan bukan untuk mati. Pada dasarnya Tuhan tidak pengen kita mati. Untuk itu, makanya Tuhan datang ke dunia. Kita harus tahu ini supaya apa? Supaya kita sadar bahwa Tuhan tidak menginginkan kita semua mati. Tetapi upah dosa adalah maut. Upah dosa itu maut. Makanya sekarang kita bisa mati. Sebab kenapa? Karena pada hakikatnya adalah dosa. Tetapi yang perlu kita pahami adalah bahwa ketika Yesus pun mati di kayu salib, Dia mati, ya Dia mengalami kematian. Tetapi tidak kalah dengan kematian, Dia bangkit. Dia mengalahkan maut dengan cara Dia bangkit kembali. Ketika Dia bangkit, Dia tunjukkan, ini loh bekas paku, ini loh tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu, ini tubuhku. Dia tunjukin semuanya. Hingga pada akhirnya Ia terangkat ke sorga. Sebentar lagi kita mau merayakan. Kita mau merayakan kebangkitan, kenaikan Yesus Kristus, kemenangan kita. Maka dari itu kita perlu setia sama Tuhan. Kita perlu benar-benar paham akan firman Tuhan. Kita perlu tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah. Supaya apa? Supaya kita tidak diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang sesat.
Berikut ada beberapa video yang akan kita saksikan. Boleh ditayangkan LCD? Saya Katolik. Oke, ruangan 14, tapi jangan berisik pas lewat ruangan nomor 8 ya. Muslim bang. Oke, ruangan 25, tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Gue ateis. Oke, ruangan 42, tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Kenapa kita harus diem-diem kalau lewatin ruangan 8? Oh itu, Kristen ada di ruangan nomor 8, dan mereka kira cuma mereka doang ada di sini. Next. Satu lagi videonya. Gue bilang, gue percaya Habib Jafar itu anak Tuhan Yesus. I know Bang Riverside. Bro, bagaimana lo mendengar statement itu? Gua anak cucu Nabi Muhammad sih, kalau salah bro. Gue suka deh. Karena maksudnya anak itu apa? Karena kan Yesus tidak menikah. Oh iya, kalau kita di Kristen kita Lu ngagetin bro barusan bro. oh iya, Belum iya. nikah. Ada apa ini? Iya enggak, kita di Kristen kan kita melihat Tuhan Lu itu sebagai pinjem duit Bapa. apa sih gini-gini? Gua udah dapat 50.000 dari Iya. orang. Maksud gue Jadi gini, anak maksudnya apa? cara pikir Kristen progresif itu kita melihat semuanya dari lensa bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Jafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Gua nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak adil atau setega itu. Karena kita melihat Tuhan sebagai Bapa yang baik. Nggak mungkin orang kalau hidupnya udah baik hanya karena dia tidak berdoa lipat tangan, hanya karena berdoanya itu sujud di lantai, hanya karena bajunya berbeda, hanya karena dia bacanya asyhadu bukan dibaptis, hanya karena hal-hal itu. Tapi sisanya hidupnya baik semua. Gua nggak bisa melihat bahwa Tuhan gue tuh kayak gitu. Ya. Ini adalah Brian. Dia seorang influencer. Di kalangan anak-anak muda dia mendapatkan pengaruh. Dan inilah yang perlu kita waspadai. Hati-hati. Hati-hati. Dia mengaku sebagai hamba Tuhan. Dia mengaku dirinya hamba Tuhan. Tapi tidak mengerti firman. Dia nggak ngerti akan firman Tuhan. Dia membahas dari segi kasihnya, perbuatan baiknya, moralnya di dalam kekristenan. Tetapi dia tidak bahas pengorbanannya. Dia lupakan ada satu pribadi. Dia lupakan dasarnya yang seperti ini, mengombang-ambingkan. Makanya ketika dia berkata agama ini masuk ateis, silahkan masuk ke surga. Semuanya dianggapnya masuk surga. Terus untuk apa Tuhan Yesus kita mati? Saya mau tanya, untuk apa Tuhan Yesus mati kalau bukan untuk tebus dosa manusia? Barang siapa yang percaya, kalau kita baca di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap mereka yang percaya, hanya setiap mereka yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada mulanya Yesus diutus hanya untuk Yahudi. Karena Yahudi menolak. Nah ini dia. Yahudi itu bukan hanya menolak Yesus, tetapi juga ia menolak Allah. Yahudi, Yudaisme, Israel. Bukan hanya Yesus yang ia tolak, Allah Bapa pun ditolak. Ketika Samuel menjadi imam, menjadi hakim, bangsa Israel meminta bahwa angkatlah bagi kami raja supaya kami dapat melihat, supaya pemimpin kami dapat dilihat. Terus yang dikatakan Allah kepada Samuel, bukan engkau yang ditolak mereka, tetapi aku. Allah ditolak oleh bangsa Israel. Ya, 1 Samuel 9 kalau nggak salah itu. Terus bukan hanya
hanya itu aja. Yesus pun yang mengaku bahwa dia sudah ada sebelum Abraham, ditolak juga, disalibkan. Makanya kita yang bukan Yahudi, kita yang dari bangsa lain dicangkokkan. Kita buka di dalam Roma, saya lupa nih, Roma pasal 11. Kita baca di dalam Roma 11 ayat 21. Roma 11 ayat 21 sampai 24. Boleh dibantu LCD? Iya. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Next. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Next. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Next. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon-pohon zaitun mereka sendiri. Next. 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Israel tolak Allah. Makanya ini dia. Berkat ini sampai ke seluruh bangsa. Kita perlu pahami ini. Dan gak gampang untuk percaya Yesus juga, gak semua orang dapat percaya Yesus. Ya, tidak semua orang dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi ketika saudara dapat mengaku dengan yakin dan tegas bahwa Yesus adalah Tuhan, percayalah itu adalah karya Roh Kudus, bukan karena kita sendiri. Enggak, itu semua karena karya Roh Kudus. Sebab di dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 sampai 3, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Kristus Yesus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 3, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Makanya ketika kita dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu karunia Roh Kudus. Kita dapat lihat di kata-kata yang terakhir. Yesus, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Bukan karena kita, enggak. Tetapi karena Roh Kudus yang memberi kekuatan. Roh Kudus yang memberi jaminan. Makanya Roh Kudus itu jaminan bagi kita. Sampai janji Tuhan digenapi. Untuk itu jangan sampai kita diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran sesat. Saya punya ilustrasi sedikit. Ini saya pinjam, ini punya anak saya. Jadi gini, raja itu punya titah, punya peraturannya. Dan ini kita anggap sebagai mahkota raja yang memberikan perintah, yang memberikan titah-titah, ketetapan-ketetapan.
Kita tahu bahwa Allah kita raja di atas segala raja, tidak kompromi dengan pelanggaran, tidak kompromi dengan dosa. Sebab kenapa? Jatuhnya manusia, meskipun Allah mencintai manusia, meskipun Allah mengasihi manusia, meskipun kasihnya yang begitu besar, tetapi ia tidak dapat hidup berdampingan dengan manusia. Maka itu diusirlah manusia. Apakah setelah diusir dibiarkan begitu saja? Enggak. Tuhan cari toh. Tuhan cari, bahkan di dalam kitab Perjanjian Lama, bangsa Israel, Allah turut bekerja di tengah-tengah mereka. Allah menyertai mereka melalui apa? Tabut perjanjian. Mereka berperang itu, orang Israel berperang itu buat tabut perjanjian. Di situ Allah di depan mereka, di barisan tentara Israel. Yang berperang apa? Allah, bukan Israel. Allah yang berperang. Makanya kita harus paham ini. Allah tidak kompromi dengan dosa. Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Saya ilustrasinya saya sebagai raja. Pada masa kejayaan ini, saya memutuskan untuk memerintahkan seluruh rakyat. Saya buat peraturan karena ada kesukaran, ada masa sulit, ekonomi sulit, bahan pangan yang sulit. Jadi semua bahan makanan dimasukkan ke dalam gudang. Dan barang siapa yang mencuri atau kedapatan mengambil tanpa sepengetahuan akan dieksekusi. Joshua boleh tolong bantu Joshua? Ya. Ini Joshua ini anak saya. Kita anggaplah si Joshua ini anak saya. Anak saya yang paling saya kasih. Jadi di sini Joshua pakai ya. Kita anggap ini mahkota raja dan Joshua pakai mahkota duri. Di mana mahkota duri itu adalah sebuah penghinaan, sebuah kejahatan yang paling jahat, sebuah kejahatan yang paling kejam, pembunuh, perampok, pezina. Wah, pokoknya paling kejam sedunia. Yang udah gak bisa dimaafkan lagi, yang dijatuhi hukuman mati. Makanya Yesus terima ini. Penjahat paling jahat, paling kejam, paling kejam. Padahal gak didapati dosanya seperti itu. Tetapi dia harus menerima hukuman yang paling berat pada saat itu. Di kayu salib. Nah, maka dari itu ketika saya mengasihi anak saya gak pengen anak saya dihukum. Ketika saya tahu bahwa anak saya yang mencuri bahan makanan, toh peraturan yang sudah saya buat, saya bisa langgar. Yang bisa saya lakukan adalah menukar sebuah yang dianggap siapa? Yesus. Raja. Yang menerima hukuman siapa? Raja. Siapa yang menerima hukuman kita? Yesus. Jadi Allah tidak pernah kompromi. Ya. Makanya Yesus di sini yang menekan murka Allah. Supaya kita kepada Yesus melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah itu dia seperti ini supaya kenapa? Supaya tahu bahwa kesehatan itu nggak ada yang bisa selamat daripada itu. Kita harus percaya adalah jalan. Siapa yang percaya padanya itu sudah bangkit. Percaya dulu Yesus sebagai jalan. Makanya jalan yang udah terputus itu hilang itu supaya dapat pada Allah. Perhatikan Israel itu adalah menghapus keselamatan. Supaya kenapa? Pada hari biasanya hari Sabat. Makanya Sabat itu atau
Daudi, sakral. Kita juga kudus dari Sabat. Hukum Sabat itu ada perintah-perintah. Bukan karena aku hukum, karena kita melakukan hukum kita bisa enggak. Tapi oleh iman kita di tapi bukan ini secara ketika kita percaya Yesus itu berubah, kita melakukan tetapi kita mencari kita mencari, makanya dikatakan cara maka padamu udah berdasar sudah dengan kita balik tahu hanya kasih Tuhan juga jelas kita seperti anaknya juga ada kasih anak seorang anak ketika dia kehilangan saudara bilang besar di anak cari saudara ketakutan penuh penuh andalkan dia berhasil. Pak Teddy ada ikut saya akan berdiri beliau akan beri katakan bahwa orang Kristen berkata di anak langsung apakah kita sudah lihat lagi? Maka setiap orang yang setia padanya kita ini dibaca kamu telah dialah kita dan karena dia dalam baptisan dan di dalam kamu turut diberikan juga percayaan kerja yang membangkitkan dia dari orang
ini hendaklah dan dibangun hendak teguh iman padamu pada ialah pohon adalah pohon luar biasa dapat mencapai 108 ketika dan biasa ini berdiri kuat. Semakin dia semakin besar goyang. Semakin anginnya kuat, semakin kuat dan semakin goyangkan kita, berusaha menjatuh. Semakin iblis makin di sini
pondasinya nggak kuat. Salomo jatuh karena apa? Karena berkat. Diberikan hikmat dan marifat. Jadi orang pinter. Raja-raja datang hanya untuk mempersembahkan. Nggak perlu capek, nggak perlu perang Salomo. Dalam kejayaan, masa kejayaan pemerintahan Salomo, nggak ada perang. Kecuali hanya pada naik tahtanya Salomo. Selebihnya nggak ada peperangan, masa damai. Makanya Salomo itu adalah damai, shalom. Damai beserta kita. Itu dia. Makanya disinilah kita lihat kejatuhan Salomo. Kerajaan Israel terkoyakkan. Karena apa? Karena berkat. Gak puas dengan satu istri, dicari yang lain. Tuhan udah larang. Raja gak boleh gini-gini, gak boleh gitu-gitu. Gak boleh ambil dari sini, ambil dari situ. Apalagi dari bangsa lain. Tapi itulah yang dilakukan. Gak puas sama satu istri, cari lagi. Kalau kita nggak puas dalam hal ini, kita nggak ketemu kepuasan, apalagi udah diberkati, wah hancur rumah tangga, hancur segala usaha, segala kerja keras kita, sebentar aja roboh. Maka pondasi itu paling penting sebelum engkau menerima berkat yang berlimpah. Diberkati pasti pelan-pelan, setia saja sama Tuhan, setia melakukan segala hal. Carilah dahulu kerajaan Allah. Dalam artian engkau harus mencarinya dengan sungguh-sungguh. Korbankan apa yang mengganggu engkau, yang menghalangi engkau. Ketika engkau mau datang ke bait Allah, ke bait suci Tuhan untuk mendapatkan kemurahan Tuhan, untuk menikmati hadiratnya, tinggalkan segala sesuatu. Utamakan Tuhan, engkau akan lihat bagaimana Tuhan berperkara. Bagaimana yang belum pernah kita lihat, Tuhan nyatakan. Yang terkadang kata manusia, mustahil terjadi. Dan itu yang saya alami juga. Dan ini gak bisa kita hanya bersaksi begitu saja. Saudara pun harus mengalaminya. Supaya apa? Supaya kita dapat mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja. Sebab cara Tuhan bekerja tidak dapat dimengerti oleh setiap kita. Gak dapat dimengerti. Sebab kenapa? Sebab dia bekerja dengan kuasa ilahinya. Bukan seperti manusia kelihatan. Dia bekerja tidak kelihatan. Tidak bisa dimengerti. Tetapi itulah yang terjadi. Maka dari itu pondasi sangatlah penting supaya apa? Supaya nanti ketika udah menjulang tinggi, sudah tinggi pondasinya, kita akan kuat, kita akan teguh. Gak gampang diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran sesat. Kita gak gampang diombang-ambingkan dengan godaan-godaan. Banyak sekarang pelakor, banyak. Pelakor banyak. Godaan apa lagi? Korupsi. Godaan itu. Terpaan angin. Kalau 100 juta masih bisa tahan. Kalau 1 M, siapa yang tahu? 1 triliun, yang kemarin kasusnya terungkap. 271 triliun. Itu bagi saya udah banyak banget gitu. Kalau bangun gereja itu bisa berapa gereja dibangun. Belum lagi yang baru-baru ini 3.000 triliun. Ini dari mana sih duitnya? Makanya kita perlu pondasi yang benar. Supaya apa? Supaya kita mengerti bahwa kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Makanya segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka itulah namanya penyembahan. Penyembahanmu ketika engkau setrika baju, engkau mengucap syukur, itu penyembahanmu dari dasar hatimu. Ketika engkau nyetrika, ketika engkau nyapu rumah, apakah cuma mengerutu aja? Inilah masalah hidup lagi ngeluh. Tetapi kita di sini belajar mengucap syukur. Disitulah penyembahan yang sejati. Untuk itu pondasi sangatlah penting supaya apa? Supaya kita selalu mengucap syukur. Apalagi bertambah teguh di dalam iman kepada Tuhan. Jadi bukan hanya tertanam, tetapi kita juga butuh berakar yang menjadi pondasi kita. Bertumbuh teguh dalam iman kepadanya, yaitu berbuah, menghasilkan buah. Jadi kita tetap harus menjalin hubungan dengan Tuhan.
utamakan Tuhan. Seberapapun sibuk saudara dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, utamakan Tuhan. Biasakan mulai hari ini, coba sesibuk apapun, apakah saudara punya waktu di pagi hari, ajak keluarga untuk berdoa sebelum melakukan aktivitas. Mungkin kalau nggak bisa pagi hari karena waktunya mepet, siang hari. Kalau nggak bisa siang hari, malam hari, setengah jam aja, setengah jam untuk mengucap syukur sama Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa bersama-sama. Lihat apa yang akan saudara alami. Itu cara kita berinvestasi dengan iman bagi anak buat masa depannya. Itu investasi kita, investasi dalam kerajaan Allah. Kita akan lihat masa depan anak-anak kita. Kita akan melihat Tuhan campur tangan dalam setiap perkara kita. Amin untuk firman Tuhan. Saya tidak perpanjang. Saya undang para pelayan perjamuan boleh maju ke depan. Salibnya ya, mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari kita angkat roti dan anggur di hadapan Allah Bapa. Bapa dalam sorga, kami angkat roti dan anggur di hadapan-Mu. Sebagai lambang kasih sayang-Mu dan bukti penebusan-Mu, kami diselamatkan dari maut dan dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Itu sebabnya kini kami ya Tuhan mengingat akan pengorbanan-Mu supaya kami boleh menjadi bagian dari penderitaan-Mu dan kami boleh mendapat bagian dalam kebangkitan dan kemenangan-Mu. Dan apabila Tuhan Yesus datang yang kedua kali mengingat kami sehingga tidak ada di antara kami yang tertinggal, kami semua terangkat boleh menjadi mempelai di sorga. Berkati roti dan anggur yang kami angkat ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani
mengenai firman ini, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa tubuh kami daging, dan daging ini lemah Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu lah yang membimbing kami setiap hari, menuntun kami. Sebab Engkaulah gembala yang kami yang sejati. Bersama-Mu kami tidak akan kekurangan Bapa. Tuhan, kalau pada hari-hari ini Tuhan mulai muncul pengajaran-pengajaran sesat Tuhan, mulai muncul teknologi-teknologi baru Tuhan, biarlah kami tetap bersandar kepadamu Bapa, berharap hanya kepadamu saja Bapa. Biarlah pengertian-pengertian, rahasia-rahasia kerajaan Allah boleh Engkau ungkapkan melalui firman-Mu kepada setiap kami Tuhan, supaya kami tidak diterpa dan tidak mudah digoyangkan oleh ajaran-ajaran sesat Tuhan. Biarlah kami boleh tetap beriman hanya kepadamu Bapa, dan kami boleh didapati dalam keadaan berkenan, percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kiranya Engkau mau hadir di dalam hidup kami, terlibat Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami, mulai dari usaha, bisnis, pendidikan, atau pergumulan kehidupan kami Tuhan. Kiranya Engkau turut campur tangan, agar apapun yang kami hasilkan, agar apapun yang kami kerjakan, semua hanya untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terpujilah Tuhan Allah kami Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Kita akan mendengarkan warta sepekan. Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang telah menerima formulir data jemaat, dapat segera mengembalikannya ke Aser atau dapat mengisi data melalui barcode yang tersedia di grup WA GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan gereja, sekretariat, atau informasi yang berhubungan dengan gereja, silakan menghubungi ofisial GBI Kota Baru di nomor 0857 0931 1292. Hari ini kita akan mengumpulkan ekstra persembahan yang akan dialokasikan untuk dana Arimatea GBI Kota Baru. Kami mengundang para kolektan untuk menjalankan kantong persembahan. Ibadah pertama Anak Betel Indonesia dimulai pukul 8.30. Ibadah kedua Anak Betel Indonesia dimulai pukul 10, bertempat di gedung utama GBI Kota Baru.
Ibadah Wanita Bethel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Bethel Indonesia akan diadakan setiap Jumat pukul 19 bertempat di ruang Bethlehem. Doa puasa akan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 11 bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah ini terbuka untuk umum. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung dalam komunitas sel GBI Kota Baru, dapat menghubungi Ibu Yeni Sinaga untuk wilayah Pos PI Pasar dan sekitarnya, Bapak Luas Sihombing untuk wilayah Pos PI Mayang, Patimura dan sekitarnya, Bapak Heri Tobing untuk wilayah Pos PI Jeramba Bolong dan sekitarnya, Bapak Amran Simanjuntak untuk wilayah Pos PI Simpang Acai dan sekitarnya. Kita akan mengadakan ibadah gabungan memperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus pada Kamis 9 Mei 2024 pukul 10 bertempat di Gedung Utama GBI Kota Baru. Dukung dalam doa, akan segera dibuka Sekolah Misi GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang ingin melakukan transfer, persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat melalui rekening berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung dalam dana, perbaikan pemeliharaan gedung gereja dan alat-alat multimedia, dapat melakukan transfer melalui rekening sebagai berikut. Gembala Sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adakah yang berulang tahun pada minggu ini? Atau yang belum terdaftar? Boleh maju ke depan untuk ulang tahun pernikahan ataupun pribadi. Oke, lanjut. Kita akan membacakan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa 1. Alkitab adalah firman Allah. 2. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. 3. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. 4. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam
dan hidup suci. 5. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. 6. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. 7. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis, yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai kerajaan kekal. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, dan kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu akan selalu nyata dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudara, kita angkat tangan kita arahkan hati kita kepada Allah. Kita terima berkat dari Bapa. Apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bersukacitalah dan jadilah berkat dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.